Tiba saatnya. Salam buat kita semua. Tiba saatnya kita akan menyambut kedatangan kedua mempelai untuk pernikahan kedua kekasih kita, Saudara Bahas Febriano Siahan beserta dengan Miss Natalia Sitorus. Inilah pujian persembahannya. Kami persilakan untuk para undangan dan jemaat, kita bangkit berdiri menyambut mempelai wanita memasuki ruangan ini. Pernikahan kedua kekasih kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan layak Tuhan dipuji. Tuhan Yesus yang layak dipuji dan disembah. Bagimu Tuhan
Siahaan dan Miss Natalia Sitorus beserta seluruh keluarga besar, orang tua, para undangan dan jemaat yang ada. Kami bersyukur, berterima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah pemberkatan nikah yang kudus ini dari awal pertengahan hingga selesai. Tuhan memimpin setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir. Tuhan menhabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba. Engkaulah perisaiku. Firman-Mu di dalamku.
Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang pagi hari ini Tuhan, sampai pada saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan di tempat ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi terang di dalam kehidupan kami, sehingga khususnya ya Tuhan Yesus, para mempelai pada pagi hari ini, dengan mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, mereka boleh semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini bisa menghadiri pernikahan kedua kekasih kita, yaitu mempelai laki-laki Bahas Febriano Siahaan, mempelai wanitanya Natalia Borisitorus. Hari ini mereka seperti raja dan ratu, diperlakukan demikian baik, dan mereka kelihatan yang laki-lakinya ganteng, wanitanya begitu cantik. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Hari ini firman Tuhan biarlah menjadi satu bekal untuk kedua mempelai memasuki rumah tangga yang baru, karena hanya firman Tuhanlah penopang di dalam kita mengarungi rumah tangga. Karena menikah berbeda dengan pacaran. Kalau pacaran bisa putus sambung, tapi kalau menikah seumur hidup. Haleluya. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Satu hal firman Tuhan datang kepada kita hari ini, bagaimana di dalam Kejadian juga dinyatakan bahwa Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Berbahagialah yang sudah menikah, berbahagialah yang mau menikah, berbahagialah yang belum dapat jodoh. Haleluya. Ya, ada yang jomblo-jomblo hadir hari ini? Banyak. Ya, pulang-pulang nanti dapat jodoh. Amin. Haleluya. Yes. Ya, satu hal adalah kalau Tuhan sudah berfirman, berarti Dia menyatakan isi hatinya buat kita semua, terlebih juga buat kedua mempelai, bahwa mereka memegang firman Tuhan. Tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi saat Bahas dan Natali pacaran, saya tidak mau pacaran langsung menikah saja, gitu kira-kira ya. Karena mereka pertemuannya tidak begitu lama. Ada orang pacaran 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun putus. Tetapi mereka hanya hitungan bulan saja langsung jadi. Tepuk tangan dulu buat kedua kekasih. Sekalipun mereka merantau dari ujung ke ujung, ya, dari Kalimantan sampai juga ke Batam, ketemunya di Batam. Haleluya. Kedua kekasih ini adalah sama-sama sekolah dulu waktu SMP. Tetapi setelah itu mereka pisah karena Bahas mengikuti orang tua pindah tugas, sehingga kadang ke Manado, ya, kadang ke Ambon, kadang kemana, ya. Dan akhirnya juga Bahas juga mengambil sekolah juga sampai ke Kalimantan. Bahas ini anak saya karena marga Siahaan. Saya Siahaan. Kalau Miss Natali ini 7-8 tahun, saya sama-sama dengan dia mengajar di sekolah, ya. Jadi sudah saya anggap anak saya, karena dari
Anak sekolah minggu dia sampai menikah, ikut saya. Tepuk tangan dulu buat kedua anak saya ini, ya. Makanya mereka diperlakukan spesial. Waktu kami konseling, tidak kami marah mereka, kami sayang karena anak sendiri. Haleluya. Kalau yang lain saya gimbal, ini tidak, saudaraku ya. Haleluya. Makanya bahas tetap semain dia, tetap enjoy. Satu hal kami firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kedua mempelai, kalau manusia tidak baik seorang diri, kalian sudah mengambil keputusan untuk menerima berkat Tuhan, ya, yang akan disampaikan nanti sebentar, yang akan diturunkan nanti oleh Tuhan kepada kalian berdua. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Tuhan mengirimkan penolong baginya, ya. Di sini berarti dua-duanya bisa menjadi penolong, ya. Sekalipun memang perempuan sebagai penolong, laki-laki sebagai pelindung, tetapi dua-duanya menolong, ya. Susah istri, susah suami. Senang istri, senang juga suami. Amin. Itulah yang firman Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Bahkan juga dikatakan mereka ini sepadan. Ya, yang pertama adalah mereka seiman. Katakan seiman. Tidak pincang, ya. Sama-sama mereka sudah mengecap tentang Alkitab. Dari kandungan ibu mungkin, dari mereka sekolah minggu, sampai juga mereka dewasa. Kalau background daripada Bahas, dia sudah mengecap pendidikan sekolah Alkitab. Kalau Miss Natalie ini, karena kami sama-sama di sekolah, setiap pagi anak-anak sebelum belajar, anak-anak disuruh membaca Alkitab dan menghafal ayat-ayat, bahkan juga doa, dan dia menyampaikan firman Tuhan. Makanya Alkitab katakan sepadan, ya. Mereka bisa nanti melayani Tuhan dengan baik karena mempunyai basic yang sama, ya. Puji Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, ya, bahwa mereka ini adalah sepadan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Tuhan memberikan kuasa kepada kita, apalagi kedua mempelai akan memasuki rumah tangga yang baru ini. Ya, Tuhan memberikan ada satu mandat dan kuasa untuk mengarungi rumah tangga ini, untuk menghadapi keadaan dunia saat ini nantinya, baik itu cobaan, tantangan, dan ujian yang ada. Tetapi satu hal, firman Tuhan katakan, kalian ini ditolong Tuhan. Kalian ini sudah dipersatukan Tuhan sepadan. Karena itu baik-baiklah pegang firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian yang akan memasuki rumah tangga yang baru. Bahkan juga yang dikatakan di ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Satu hal, jodoh kita sudah ditentukan Tuhan. Jodoh Bahas sudah ditentukan Tuhan. Jodoh Natalie sudah ditentukan Tuhan. Saat tidur Bahas, Tuhan sudah katakan, ini loh Bahas, jodohmu Natalie. Ini loh Natalie, jodohmu Bahas. Ya, tidur saja kita, Tuhan sudah siapkan jodoh. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan yang jomblo-jomblo, lihat dulu, ya. Kalau saudara punya paras seperti Pak Bahas, tidur-tidur saja wanita akan berlari-lari, ya, mengejar. Tapi kalau wajah saudara pas-pasan, harus cari. Katakan harus cari, harus usahakan, harus mengejar. Amin, ya. Tetapi kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Bahkan juga firman Tuhan katakan bahwa lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan
daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, saat ini kedua kekasih ini sudah dipersatukan oleh Tuhan. Nantinya kalian bukan dua lagi tapi satu. Ya, dompetnya jadi satu, ATM-nya jadi satu. Haleluya. Bisnisnya juga jadi satu. Ya, itu standar firman Tuhan. Maka berkat Tuhan akan turun atas rumah tangga kita. Menikah itu tidak ada dusta di antara kita. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Apakah nanti Bahas mau menyerahkan nomor rekeningnya kepada Natali? Apakah Natali juga mau menyerahkan nomor rekeningnya kepada Bahas? Haleluya. Ya, ini berjanji loh sama Tuhan, bukan sama papa mama, ya. Di mana ada kejujuran, di situ ada kasih Tuhan. Di mana ada kejujuran, di situ ada berkat-berkat Tuhan tercurah. Ya, makanya saya katakan menikah itu tidak ada dusta di antara kita. HP juga berdua tidak boleh pakai nomor PIN. Kalau suami istri yang hadir juga yang sudah menikah, HP-nya ada nomor PIN tidak bisa dibuka istri. Ada apakah di dalam? Ada dia. Ada apakah di situ? Kami suami istri, ya, tidak pakai pinan HP, saling melihat. Mana yang kurang baik boleh menegur, boleh memperbaiki, boleh juga saling mengingatkan supaya jangan jatuh di dalam dosa. Itu tujuannya, supaya tidak ada orang yang ketiga. Mengapa lagu diciptakan? Lagu orang yang ketiga. Karena ada terjadi orang ketiga. Haleluya. Ya, inilah kalau Tuhan sudah temukan jodoh daripada Bahas, bahkan juga Natali saat ini, apa janji-janji Tuhan kepada kalian di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Satu hal adalah Allah memberkati pernikahan orang Kristen. Amin. Ya. Firman-Nya berkata bahwa beranak cuculah. Saya percaya Miss Natali beserta dengan Bang Bahas pasti sudah programkan 2 anak saja cukup, 4 lebih baik, 12 kesebelasan bisa main bola. Haleluya. Itu Pak tanya kiri kanannya berapa anaknya bro. Iya. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, repot biaya hidup. Zaman sekarang, kalau zaman dulu tidak apa-apa, ya. Ada sawah, mungkin ada penghasilan dari kebun. Tapi kalau kita tinggal di Batam, saudaraku, gaji UMK kayak Miss Natali di bawah UMK 100 gajinya GPU, ya saudaraku, bayar uang kuliah aja hampir tersendat-sendat. Tapi pengabdiannya kepada anak-anak dan kepada Tuhan, dan Tuhan perlihatkan saat ini dia bahagia. Amin. Hai yang jomblo-jomblo jangan takut, ya, berkorban masa mudahmu, berbuat baik masa mudahmu. Nanti engkau akan melihat karya Tuhan, engkau akan melihat janji-janji Tuhan seperti yang dialami baik Bahas maupun Natali saat ini. Berikan aplaus dong, ya. Yes. Nanti akan tercurah buat kita yang hadir yang jomblo-jomblo saat ini. Satu hal bahwa bertambah banyaklah. Tujuan menikah adalah bertambah banyak, ya. Jangan kami dulu ya, Bang Bahas ya. Nanti kalau ya sudah punya anak baru, ya. Oke. Berikutnya adalah taklukkanlah. Ya, di sini ada taklukkan dan kuasai, ya. Suami istri kalau sudah menikah, kuasai diri. Jangan lagi chat-chat kepada mantan. Haleluya. Haleluya. Ya.
Oke, taklukkan semuanya itu. Ego-ego kah, hawa-hawa kah, dan lain sebagainya, kita taklukkan semuanya itu. Karena ini firman Tuhan memberikan kepada kita yang sudah diberkati Tuhan melalui pernikahan yang kudus yang ada. Jadi satu hal adalah Tuhan memberkati pernikahan orang Kristen. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat umur panjang, berkat keselamatan. Amin. Ya, jadi tidak susah lagi untuk mengajari kedua kekasih ini. Ada banyak saya menikahkan, ya, beda pasangan, ya, beda usia, beda juga agamanya, ya. Ada juga yang bubar, saudaraku. Pondasinya tidak kuat, ya, imannya tidak kuat, kasihnya itu tidak kuat, sehingga akhirnya mereka bubar. Tetapi hari ini juga untuk peringatan kepada kedua kekasih, bagaimana pernikahan itu harus dijaga baik-baik, ya. Pernikahan itu harus dihormati, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan itu adalah seumur hidup. Katakan pernikahan seumur hidup. Yes, kita akan melihat di dalam Ibrani 13 ya. Oke. Ibrani 13 ayat yang keberapakah? Ayat 3 dan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi. Ya, satu hal adalah di dalam kita menikah tidak boleh sewenang-wenang. Menghormati istri, menghormati suami, suami menghormati istri, karena kalian satu daging, karena kalian sudah dipersatukan oleh Tuhan. Ya, menikah itu bukan ring tinju. Haleluya. Menikah itu adalah menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Amin. Apapun pasangan kita, mau pintar masak, tidak pintar masak, kita harus terima, karena kita yang mau menikah dengan dia. Bas dan Natali tidak ada dipaksa orang tuanya untuk menikah mereka, tapi mereka sendiri mau. Jadi ingat baik-baik, nanti kalau ada masalah tidak boleh mengadu kepada papa dan mama, karena kalian berdua mau. Ya, karena juga tidak ada penyelesaiannya selain berdua berdoa kepada Tuhan. Amin. Setiap kita juga yang mengalami masalah di dalam rumah tangga kita, datanglah kepada Yesus. Jangan datang kepada tetangga, nanti datang pelakor. Ya, datang kepada Yesus, berdoa, serahkan semua masalah dan persoalan hidup kita. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, jangan kamu mencemarkannya. Ya, mari buat kedua kekasih, ya, tidak boleh ada istilah jajan. Itu orang dunia. Kalau kita orang Kristen tidak boleh. Ya, kita tetap menjaga kekudusan, tetap menghormati pernikahan yang sudah dipersatukan Tuhan, yang sudah disaksikan Tuhan, sudah disaksikan pendeta, orang tua, jemaat, para undangan, dan lain sebagainya. Jadi satu hal, firman Tuhan katakan Ibrani, hendaklah kamu semua berarti kita semua yang hadir, penuh hormat terhadap perkawinan, jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Ya, tempat tidur kita dari awal menikah sampai opung-opung, sampai nenek-nenek, encim-encim, oma-opa, tetap kita jaga. Amin. Bagaimana caranya? Tetap kita setia kepada Tuhan. Kita tetap setia, ya, berdoa, membaca firman dan melakukannya. Dengar-dengaran kepala gembala sidang.
kepada pendeta kita, maka tidak ada celah iblis untuk ambil kesempatan. Ya, karena itu mari buat kedua mempelai yang sebentar lagi akan menerima berkat Tuhan, pernikahan yang kudus ini, kalian hormatilah pernikahan ini. Berikutnya adalah dikatakan Matius 19, kita akan melihat di dalam Matius 19. Matius 19 ayat yang ketiga sampai dengan kelima, perikopnya adalah perceraian. Ya, jangan nanti bahas minta surat cerai dari Om Siahan buat tendang atau gua panggil polisi. Gereja tidak mengeluarkan surat cerai, tetapi mengeluarkan surat nikah. Surat apa saudaraku? Surat nikah. Surat apa kedua kekasih? Ya, kayak nanti Om serahkan surat nikahnya, ya bukan surat cerai ya, karena ini judulnya surat cerai ya. Jadi kalau mau cerai sekarang saja biar kita bubar. Haleluya. Firman Tuhan katakan demikian. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencoba dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ini kita pegang baik-baik, bahwa Tuhan menciptakan pertama kali yaitu laki-laki namanya Adam. Baru karena Adam ini seorang diri tidak baik, diciptakan perempuan namanya Hawa, sehingga adalah perempuan dan laki-laki, dan mereka dipersatukan Tuhan menjadi satu daging, dan mereka menjadi suami istri. Alkitab mencatat bahwa pernikahan terbaik di Alkitab zamannya Kejadian adalah sampai sekarang, yaitu Adam dan Hawa. Apakah Alkitab ada mencatat Adam menceraikan Hawa? Tidak ada. Apakah Alkitab ada menceritakan Adam berselingkuh dengan orang yang ketiga? Tidak ada. Ya, mari kita pegang Alkitab ya. Jadi nanti buat Bahas dan Natali, minta surat cerai ya. Tadi sudah aku panggil polisi langsung ya, dipenjarakan ya. Jadi mengeluarkan surat nikah. Ini dipegang baik-baik, disaksikan semuanya, disaksikan oleh Tuhan Yesus juga ya. Bahwa Yesus juga menjawab bahwa Tuhan hanya menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Dan berfirmanlah Tuhan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Ya, apakah Bang Bahas siap meninggalkan ayah dan ibu? Ya, artinya kata Om Siahan, tinggalkan ayah dan ibu, mending saya berangkat ke Amerika. Bukan begitu maksudnya ya. Tetapi mari bentuklah keluarga ini, walaupun makan dengan garam, tidur beralaskan koran, ya, kalian telah hidup berdua. Jangan mengeluh lagi kepada orang tua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sudah cukuplah orang tua menolong kalian, disekolahkan sampai tinggi-tinggi, ya, dibiayai dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang uang papa dan mama banyak, gak apa-apa, Bahas boleh juga diminta sedikit. Haleluya. Tapi belajar mandiri, masuk firman Tuhan. Katakan mandiri. Ya, tidak boleh merengek-rengek sama orang tua. Berjuang. Waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, firman Tuhan katakan kamu akan susah payah mencari nafkah. Ya, Bahas dan Natali juga akan bersusah payah mencari nafkah untuk kehidupan berdua. Kalau Tuhan berkati anak nanti untuk anak-anak dan lain sebagainya, untuk cucu dan lain sebagainya. Jadi satu hal, bahwa firman Tuhan katakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kedua kekasih ya, hari ini siap untuk diberkati?
Pernikahan yang kudus, amin. Tidak ada kata-kata cerai. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Apakah Om ada banyak cerai zaman sekarang? Banyak. Ya. Saya gereja sedang bocor, jadi saya ada punya tukang suruh kerja, dan anak buahnya ini tiba-tiba tidak masuk setelah kerja 2 hari. Baru saya tanya, kenapa anak buahnya tidak masuk Pak? Kapan mau siap ini kerja? Oh, lagi bermasalah. Masalah apa? Berurusan dengan yang berwajib. Kenapa begitu? Ya, dia anak sambung saya, maksudnya anak dari istrinya. Ya, lalu dia baru 1 minggu ada di Batam. Selama ini dia berada di Pulau Jawa mengembara. Terus dia berteman dengan tetangga saya. Tetangga saya ini rupanya pemakai narkoba, sehingga akhirnya dia diajak membeli di Kampung Aceh. Sampai sini tinggal Kampung Aceh. Lalu mereka setelah beli, mereka pergi ke Grand Mall. Grand Mall itu kan ada taman yang ada rumput-rumput. Lalu di situ mereka pakai. Lalu lewatlah intel, kecium baunya, mereka ditangkap. Ya, hai anak-anak muda, hai orang-orang tua, jauhilah semua itu. Ya, mengapa anak ini rusak? Karena orang tuanya cerai. Mengapa anak ini tidak mempunyai mental yang baik? Tidak mendapatkan kasih sayang ayah dan ibu sejak dari kecil. Dan mereka melihat gambar ayah dan ibunya itu rusak. Biarlah kedua kekasih kita ini bahas dan Natali, ya. Gambar ayah yang baik, ibu yang baik nanti untuk keturunan kalian melihat bahwa kalian benar-benar orang tua yang baik. Takut Tuhan, pelaku firman Tuhan yang setia. Sehingga saat dia ditangkap, saudaraku, apakah gampang untuk keluar? Yang pertama, harus dihukum 6 tahun penjara. Hai anak-anak muda, dengar baik-baik. Kalau tidak mau dipenjara, harus tebus 30 juta. Mahal atau murah? Saudara bekerja, UMK 4 juta, kumpulkan itu untuk makan sisa 1 juta, tabung bertahun-tahun. Terus anak kita punya kelakuan seperti ini, betapa sakitnya hati kita. Jadi mari firman Tuhan katakan bahwa, ya, mereka bukan lagi 2 melainkan 1, dan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Apa risikonya? Dan apa penyebab orang menceraikan istrinya atau suaminya? Di ayat 8 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi orang-orang yang bercerai itu hatinya tegar, hatinya itu keras, melebihi kerasnya orang Batak mungkin, ya. Suku yang lainnya lagi, karena saya orang Batak, ya. Mungkin demikian, tapi saya percaya Bas dan Natali hatinya baik dan lembut. Haleluya. Apalagi membahas ini tinggalnya di Jawa, ya. Orang Jawa, ya, kayak Om Sian, tinggalnya komplek Jawa, ya. Haleluya. Jadi satu hal adalah untuk pegangan kedua kekasih, pegang baik-baik firman Tuhan ini sebelum, ya, pemberkatan nikah kita mulai. Ya, puji nama Tuhan, amin firman Tuhan. Satu hal menjadi pertanyaan adalah, amin firman Tuhan tadi, ya, kita akan memasuki untuk pernikahan kedua kekasih ini. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah kedua mempelai siap untuk memasuki pernikahan yang kudus, yang dipersatukan oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan? Apa jawab kalian berdua? Iya. Begitu juga dengan orang tua Bahas maupun orang tua Natali, apakah anaknya siap untuk pemberkatan nikah?
hari Sabtu 30 September 2023. Apa jawabnya Pak? Siap. Berikan aplaus buat Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah juga seluruh jemaat undangan yang hadir tulang amang boru, apakah sudah siap kedua kekasih ini diberkati? Amin. Mantan-mantan Bahas maupun Natali, apakah kedua kekasih ini siap untuk melaksanakan pernikahannya? Boleh usul? Siap. Haleluya. Ya, hari ini puji nama Tuhan. Oke, tiba saatnya peneguhan pemberkatan kedua kekasih ini. Ya, kita akan laksanakan bahwa kedua kekasih ini sudah mendaftarkan di GPPS Blessing Bengkong 3 bulan yang lampau. Ya. Dan perkiraan kami mereka ini akan menikah mungkin bulan November atau Oktober. Tetapi karena mereka berdua ini kebelet, kata orang Jawa, ataupun ingin menikah, sehingga akhirnya dipercepat. Saya pontang-panting, Bahasnya juga pontang-panting, dan semuanya pontang-panting. Tapi hasilnya hari ini baik. Amin. Ya, aplaus dong buat semua keluarga yang sudah mensupport. Ya, terima kasih buat semuanya. Ya, tiba saatnya kita akan melaksanakan pernikahan kedua kekasih ini. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan, kasih yang sempurna. Haleluya. Benar Bapak, Engkau adalah Bapak kami, Bapak yang kekal. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu untuk menjadi pegangan kedua kekasih Bahas Febriano Siahan beserta dengan Natali Borusitorus, bahkan juga orang tua dan seluruh para undangan yang hadir. Kami sudah diberkati firman-Mu lagi bahwa hanya maut yang memisahkan kami dari pernikahan. Biarlah kedua kekasih ini mengambil komitmen di hadapan Tuhan, pendeta dan orang tua, seluruh jemaat dan undangan. Mereka tetap mempertahankan pernikahan seumur hidup. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan memberkati sakramen pemberkatan nikah yang kudus ini, awal pertengahan sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita akan mendengarkan komitmen daripada kedua mempelai untuk mempelai laki-laki. Saudara Bahas Febrianus Yahan, apakah saudara mau mengasihi, mencintai Natalia Borusitorus sebagai istri yang dipersatukan oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah saudara dengar hari ini? Apa jawabmu? Ya, dengan senang hati. Apakah saudara mau menjaga, menghormati pernikahan bersama dengan Natalie Sitorus, baik susah maupun duka, dan hidup kudus, takut akan Tuhan, dan hanya maut yang memisahkan kalian berdua? Apakah jawabmu? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan dari mempelai wanita. Saudari Natalia Sitorus, apakah saudari mau menerima Bahas Febrianus Yahan sebagai suami yang dipersatukan oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang saudari dengar hari ini, dan saudari mau setia menghormati pernikahan ini? Apa jawabmu? Iya, saya bersedia. Apakah saudari mau menerima Bahas dalam kekurangan dan kelebihan, baik susah maupun senang, hidup takut akan Tuhan dan menghormati firman Tuhan, dan hanya maut yang memisahkan kalian berdua? Apakah jawabmu? Iya, saya bersedia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya pemberkatan nikah kedua kekasih ini. Haleluya. Mari kedua orang tua berdiri, kita lepaskan berkat kedua kekasih ini. Para undangan juga semua kita pakai berdiri. Kita lepaskan berkat kedua kekasih ini biar Tuhan memberkati pernikahan kedua kekasih ini. Turunlah berkat Tuhan buat kedua kekasih kami yang Tuhan percayakan pernikahan mereka berdua saat ini. Biarlah mereka menjadi pasangan yang serasi dan seimbang karena firman Tuhan. Biarlah apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak akan diceraikan oleh manusia. Kami lepaskan berkat kepada kedua kekasih ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah hanya maut yang memisahkan kedua kekasih ini, dan Tuhan melihat perbuatan yang ajaib terjadi buat kedua mempelai ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini mereka sudah sah menjadi suami istri, dan kita akan melihat janji mereka berdua dan tanda cinta daripada Bahas kepada Natalie. Di sini ada cincin. Cincin ini sebelum terbentuk ini butuh proses. Dilebur, dibentuk, maka terjadilah cincin. Begitu juga cintanya Bahas kepada Natalie akan dilebur, akan dibentuk menjadi sempurna. Kita akan dengar janji Bahas. Oke. Saya dengan cincin ini, saya Bahas Febrianus Yahan mengambil engkau Natalia Borusitorus menjadi istri saya yang sah di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan aplaus saudaraku. Yes. Sekarang kita akan melihat bagaimana janji daripada
Natalie Sitorus. Dengan cincin ini, saya Natalia Sitorus menerima engkau, Mas Febrianus Syahan, sebagai suami saya yang sah, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, berikan aplaus. Mereka sudah diikat dengan cincin tanda cinta mereka, dan mereka saat ini sudah sah menjadi suami istri. Kami persilakan duduk semua. Kedua mempelai tetap berhadapan. Ya, jangan kabur dulu, sabar ya. Ya, tenang dulu, tenang ya. Oke, sebagai cinta kasih daripada Abbas kepada Natalie, kita akan lihat kecupan yang bertubi-tubi. Oke, hitungan ketiga, mari bahas, nyatakan cintamu di hadapan orang tua maupun para undangan yang ada. Ya, tangannya siap-siap pegang bahu daripada Natalie. Sabar dulu, hitungan 3 ya. Masih banyak waktu, baru jam 10. Jam berapa saudaraku? Oh, setengah 11. Oke. Ya, oke, Bang, siap-siap. Kita hitung sama-sama dari 3, 2, 1,5. Ayo Bang, siap-siap. Nanti diulangi. 1. Ya, mari bahas dulu kamera lagi ya kamera. Oke, sekarang Natalie memberikan tanda cintanya kepada Bahas. Ya, oke, siap-siap, Miss. Ya, pegang bahunya, majulah Bang. Masa udah menikah jauh-jauhan ya. Oke, kan sudah suami istri. Haleluya. Ayo hitungan 3 sama-sama. 3, 2, 1,5. Yes. Tepuk tangan. Lihat kamera, lihat kamera. Ya, yes. Oke, boleh melihat kepada orang tua dan jamaah. Inilah yang sudah ya, oke, geser. Bahas. Ya, oke, thank you. Ya, inilah mereka yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Pria yang begitu ganteng, wanita yang begitu cantik, yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, luar biasa sekali, dan mereka sah sudah menjadi suami istri. Biarlah berkat doa-doa dan dukungan orang tua dan seluruh yang hadir, mereka tetap berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Yes. Oke, selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana mereka minta dukungan doa dari orang tua, dan mereka juga akan sungkeman kepada orang tua laki-laki dulu ya. Mau foto dulu atau mau sungkeman? Ya. Ya, senyum. Iya, semuanya matanya tertuju kepada kedua mempelai. Ya. Ayo lihat kamera sudah? Udah masuk rumah belum? Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku
Ya, berikan aplaus. Inilah cinta kasih mereka dan ucapan terima kasih mereka kepada orang tuanya sangat terharu sekali, ya. Oke, mungkin orang tua laki-laki mengucapkan selamat buat anaknya dulu, Pak. Mari kami persilakan. Salam. Sekian. Ya, kami persilakan duduk kedua mempelai. Selesai sudah pemberkatan nikah kedua kekasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari Ibu Kepala berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, di ujung ibadah pemberkatan nikah yang kudus ini kami sangat berterima kasih. Tuhan Yesus sudah memimpin dari awal pertengahan hingga sampai ujung ibadah ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami akan memberikan persembahan dan kami mempelai dan keluarga akan memberikan persembahan seluruh mereka. Kiranya Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda 30, 60 sampai 100 kali lipat untuk persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kedua mempelai nanti akan memasukkan persembahan buah sulungnya, bahkan juga orang tua laki-laki dan perempuan, untuk seluruh hadir dan undangan nanti peserta kolektan yang menjalankannya. Kita angkat pujian kita, Syalalala. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Biarlah kedua mempelai disayang oleh Tuhan. Amin. Kita yang hadir juga disayang Tuhan. Disayang Tuhan. Sayang, disayang.
duet mau kedua mempelai dengan lagu favoritnya. Oke, pemain musik kami persilakan kedua mempelai. Luar biasa suaranya. Inilah suara-suara emas kedua mempelai. Tepuk tangan dong sekali lagi ya, biar tambah semangat kedua mempelai. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kur daripada jemaat Blessing. Mereka juga ingin mempersembahkan pujian
untuk menjadi berkat bagi kedua mempelai dan kita yang hadir pada pagi hari menjelang siang ini. Kami persilakan jemaat blessing maju ke depan. Ya, kaum mudanya juga maju ke depan. Biar cepat menikah nanti kayak Bang Bas. Mari sini nak, sini. Nanti nggak masuk kamera. Habiskan lagunya. Inilah persembahan pujian dari jemaat blessing. Though my everlasting portion, we want close to thee. Kami ingin dekat dengan Tuhan. Yes. Yang bahasa Bataknya pasti saudara lebih ngerti dari saya. Haleluya. Though my everlasting portion, more than friend, all right to me, all alone, my pilgrim journey, Savior, let me walk with thee, close to 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 thee, all alone, my pilgrim journey, Savior, let me walk with thee. Tuhan Yesus simpanlah Yesus lagu yang kedua bahasa Indonesianya, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita tersesat atau Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita binasa, tetapi Dia mengasihi dan menyelamatkan kita. Mungkin seperti itu ya. Haleluya. Oh Tuhan,
Tiba saatnya kita akan memberikan penghargaan kepada kedua mempelai. Kami undang berdiri. Ya, kita akan menyaksikan tanda tangan daripada mempelai laki-laki. Yes, oke. Sip. Ya. Yes. Oke, Miss. Oke, Papa laki-laki. Oke, Bang Joni. Dan mereka sah sudah menjadi suami istri yang disepersatukan oleh Tuhan. Apapun masalah kedua mempelai, di sini semua jawabannya di Alkitab. Ya, curhatlah melalui Alkitab ini. Kalaupun ada nanti suka dan duka di dalam perjalanan rumah tangga kalian ke depannya, biarlah melalui hadiah ini kalian semakin diberkati Tuhan. Ya, berikan aplaus. Ya, selesai sudah ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan tutup ibadah kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Apa yang Tuhan lakukan baik hari ini kepada kedua kekasih, Saudara Bahas Febrianus Siahan, mempelai wanita yang sudah dipersatukan Tuhan, yaitu Natali Sitorus yang ada. Tuhan memberkati rumah tangga mereka yang baru. Tuhan memberkati visi dan misi mereka ke depan. Tuhan tolong setiap pergumulan mereka. Berkati kedua orang tuanya, memberkati seluruh jemaat, para undangan yang sudah hadir. Biarlah Tuhan selalu berkarya lebih dahsyat lagi di dalam setiap hidup kami. Biar kami mau setia dan takut akan Tuhan di dalam hidup kami, mengiring akan Engkau. Terima kasih Bapa buat rangkaian ibadah pernikahan hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami tahu Engkau baik, sangat baik di dalam hidup kami, sehingga berkat-berkat Abraham menjadi bagian kami mulai hari ini sampai Maranatha. Kalau Tuhan sudah memberkati kami datang juga, Tuhan memberkati kami sebentar akan pulang dan tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau.
Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu mulai sekarang sampai Tuhan datang kedua kali menjemput di awan-awan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam, Tuhan memberkati. Kami persilakan duduk.